khodam tidak ada penjelasan tentang itu yang saya pahami. Karena khodam pendamping leluhur ini bertentangan dengan ketetapan Allah dan juga dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Qata amaluhu ila min salat, sudah terputus orang yang mati kecuali ilmunya, sedekahnya, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan keduanya. Kemudian tentang khodam pendamping leluhur tidak ada yang dijelaskan Rasulullah, ma minkum min ahadin illa qarinuhu minal jinni wal malaikah. Di dalam sepakat yang lain ada pendamping juga malaikat. Pendamping hanya menjadi saksi perjalanan hidup seorang anak manusia. Qarin namanya, yang juga tidak bisa diperintah atau disuruh. Qarin ini baik malaikat maupun jin. Ada 4 malaikat yang mendampingi manusia dan 1 daripada bangsa jin yang tentunya kafir, kecuali para nabi. Qarin dari bangsa jin dengan sendirinya sudah memeluk agama Islam karena kekuatan daripada iman dan ketakwaan para nabi yang merupakan pilihan Allah dan utusan Allah. Jadi kalau ada yang punya khodam pendamping leluhur, wallahu a'lam bishawab, dalam majlis asyariun tidak mengenal hal seperti itu. Juga memang pernah terjadi seorang ulama besar, seorang waliullah ketika berkunjung ke makam waliullah yang sudah meninggal, dia mengatakan kita tidak perlu ziarah. Kenapa? Karena waliullah ini jasadnya, waliullah yang dikubur ini tidak ada di sini, sedang di alam barzahnya. Ini ada penjelasan tersendiri. Jadi jangan sampai salah dalam menafsirkan khodam. Khodam ini asal katanya pembantu, khodimun. Dan kebanyakan orang mengaku memiliki pembantu dari bangsa jin. Padahal jin muslim jelas tidak keluar dari Al-Quran, tidak akan mau membantu manusia kecuali saling mendoakan dalam sholat ataupun sesuai dengan perintah Allah atau kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan pendamping. Contoh seperti ini, orang mungkin bertanya, Ustaz Surya kok kenal dengan Abdul Jabbar bin Abdullah, jin dari Ma'la? Ini bukan suatu kesengajaan yang saya berjumpa dengan Abdul Jabbar bin Abdullah. Bukan suatu, kami berdua tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun. Dan bahkan pada saat itu ada keheranan. Berbeda dengan pendapat-pendapat yang pernah saya dengar dari beberapa orang yang mengaku ahli spiritual. Apalagi orang yang mengatakan khodamnya malaikat. Karena merasa kalau jin nanti disalahin, akhirnya mengaku khodamnya malaikat. Dimensinya saja sudah berbeda. Mata manusia tidak akan sanggup menembus alam malakut. Jangankan alam malakut, alam jin saja. Tanpa keimanan yang kuat, tidak bercampur hubud dunia, cinta dunia di hati dan tidak ada dosa, mungkin bisa-bisa saja. Mana ada orang yang tidak punya dosa. Jadi tidak pernah saya mengatakan dalam majlis, saya bisa melihat alam gaib atau menembus alam gaib. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan kaidah-kaidah agama. Juga perlu diluruskan, bukan berarti saya melarang untuk berziarah kubur ke makam waliullah. Berziarahlah dengan adab ziarah yang baik. Dan ziarah ini merupakan contoh iktibar bagi kita yang masih hidup, bahwa orang yang mulia dalam pandangan sisi Allah, hidupnya saja penuh dengan perjuangan, penuh dengan syiar agama dengan baik sesuai dengan sunatullah wa sunnah Rasulullah, dan hidupnya pun dimuliakan sesuai dengan janji Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itulah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Disebabkan apa para wali Allah ini memiliki ketenangan batin yang tinggi, tidak pernah berkeluh kesah dengan keadaannya, disebabkan mereka ahlul ju' wal atas. Mereka sudah latihan sejak usia remaja untuk menahan lapar dan haus, itu dengan berbanyak puasa dan hidup prihatin dalam mempelajari ilmu agama, bukan bertapa yang seperti sejarah buatan POC atau Belanda yang disebarkan menjadi peninggalan sejarah yang simpang siur. Jadi berziarah dengan baik, dengan yang hidup lebih baik. Waliullah yang hidup banyak, dan waliullah yang sudah wafat juga baik untuk
ziarahi agar kita tetap mengenang jasa-jasa mereka sehingga kita memeluk agama Islam, mengenal Nabi kita dan para Nabi yang lainnya. Yang paling penting adalah kita lahir sebagai umat Muhammad yang kenal kepada Tuhan.